أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jalla an jama'ana fi hadha al-masjid al-mubarak, Masjid Al-Abdullah fi Al-Waqrah, hakadha ismuhu, fi hadha al-balad al-mubarak قطر لنتدارس ونطلب ما يجب علينا من العلم الشرعي، ثم نشكر في بداية هذا اللقاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا البلد المبارك الذي قد أذن لنا وأتاح لنا الفرصة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جهودهم ويجزيهم خير الجزاء. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya yang paling besar adalah nikmat hidayah kepada tauhid, kepada Islam. Kemudian nikmat dikenalkan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan setelah itu Allah SWT mudahkan kita untuk menimba ilmu, mendalami agama Allah SWT yang merupakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Nikmat di atas nikmat. Belum lagi kalau kita berbicara tentang nikmat dunia yang Allah SWT telah cucurkan kepada kita semuanya. Nikmat aman, alhamdulillah kita tinggal di negara yang aman. Allah SWT berikan kita keluasan rezeki. Allah SWT berikan kepada kita kesehatan yang tentunya ini semuanya kalau kita melihat ke samping, kiri dan juga ke kanan, akan kita dapatkan banyak saudara-saudara kita yang mereka jauh dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Lalu kenikmatan apa lagi yang kita dustakan? Apa yang mengakhirkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menjanjikan bagi setiap hamba yang bersyukur dengan tambahan nikmat. Dan sebaliknya Allah mengancam bagi setiap hamba yang dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, maka akhirnya adalah azab. Azab yang melupakan dia terhadap nikmat-nikmat yang sudah berlalu. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur yaitu atas nikmat-nikmat tadi, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Bersyukur balasannya ditambah oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya kita kufur, lupa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat tersebut, maka sesungguhnya azab Allah SWT adalah sangat pedih. Apa faedahnya seseorang bergelimang dengan berbagai nikmat tersebut, tapi akhirnya adalah azab dan juga siksaan. Caranya hanya satu, jalan keluarnya hanya satu, yaitu kita pandai bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat ini. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang musibah yang menjadi anugerah. Setiap manusia tidak terkecuali di dalam kehidupan dia pernah merasakan yang namanya musibah. Ini sesuatu yang pasti. Senikmat apapun keadaan seseorang, pasti dia pernah merasakan musibah. Baik musibah tersebut adalah musibah yang kecil, yang besar, menimpa fisiknya, sakit misalnya, atau menimpa hartanya, rugi dalam bisnis, bangkrut, atau musibah di dalam perkara-perkara yang lain. Ini adalah sunnatullah. Setiap manusia, bahkan orang yang paling terbaik, yang paling afdal di sisi Allah, para nabi dan juga para rasul, mereka tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan musibah ini. Allah SWT mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, dan kita semuanya termasuk yang dimaksud di dalam ayat ini, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, dibiarkan mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian setelah itu mereka tidak diuji. Dan pertanyaan di sini tentunya kita pahami pertanyaan yang sifatnya adalah pengingkaran. Allah SWT ingin mengabarkan bahwasanya manusia semuanya akan diuji oleh Allah. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah SWT mengetahui siapa di antara mereka yang jujur di dalam ucapannya amanna tadi, dan siapa di antara mereka yang bohong di dalam ucapannya tadi. Karena kalau hanya sekedar mengatakan amanna, semuanya juga bisa. Tapi Allah SWT ingin mengetahui prakteknya, kejujuran dia di dalam mengucapkan ucapan tersebut. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan semua orang bisa mengucapkan. Maka Allah SWT ingin mengetahui siapa di antara kita ini yang jujur, sungguh-sungguh di dalam ucapannya, dan siapa di antara kita yang dusta di dalam ucapannya. Allah SWT mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami tahu
siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh di dalam iman dan siapa di antara kalian yang bersabar. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh dalam bahasa Arab kalau ada lam kemudian setelahnya ada nun taukid, di antara fungsinya adalah menunjukkan sungguh-sungguh akan terjadi. Dan ini yang Allah katakan di sini. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan sesuatu dari rasa takut. Tidak selamanya seseorang dalam keadaan dia aman terus. Allah akan uji dengan sedikit dari rasa takut. Wal ju', dan diuji oleh Allah SWT dengan rasa lapar. Tidak seterusnya kenyang. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan di dalam masalah harta. Ini Allah mengatakan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Tidak seterusnya harta kita bertambah. Suatu saat ada waktunya harta tersebut berkurang. Wal anfus, demikian pula kekurangan di dalam jiwa. Maksudnya adalah diuji kita dengan kematian saudara, ayah, ibu, bahkan mungkin anak, istri atau suami. Wathamarat, dan juga kekurangan di dalam masalah tanam-tanaman, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ini juga kabar dari Allah SWT yang menunjukkan bahwasanya masing-masing dari kita merupakan sunnatullah, akan diuji oleh Allah SWT. Jangan harap kita hidup tanpa ada ujian. Kalau enggak ingin menghadapi ujian, jangan hidup. Pasti di sana ada musibah. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Ana sebagai manusia akan diuji oleh Allah SWT. Pasti di sana ada ujian. Dalam waktu dekat atau dalam waktu yang masih panjang, pasti di sana ada ujian yang Allah SWT akan timpakan kepada saya sebagai manusia. Kalau itu sudah terpatri dalam diri kita, maka insya Allah ini menjadi modal kita untuk bisa menghadapi musibah-musibah tersebut dengan baik. Sudah tidak kaget lagi. Jangan sampai menyangka bahwasanya ana tidak mungkin. Ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Afrika misalnya, yang mereka dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kekeringan, atau seperti saudara-saudara kita di sebagian daerah yang mereka dalam keadaan ketakutan. Mungkin saja musibah yang menimpa mereka juga akan menimpa diri kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita sudah tahu bahwasanya masing-masing dari kita akan diuji dengan musibah, maka bukan berarti kemudian seseorang meminta musibah kepada Allah atau menginginkan, berangan-angan untuk mendapatkan musibah. Dia tahu bahwasanya musibah akan menimpa kita. Akan tapi di dalam agama Islam kita disuruh untuk meminta al-afiyah. Sebelum terjadi musibah tersebut, kita disyariatkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Dan al-afiyah adalah keselamatan. Meminta kepada Allah keselamatan dari musibah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Is'alullaha al-afwa wal-afiyah. Hendaklah kalian meminta kepada Allah maaf, ampunan,
wal afiyah, dan meminta kepada Allah al-afiyah, yaitu keselamatan dari berbagai musibah. Ini yang mengatakan adalah Nabi SAW. Dengan ayat-ayat yang tadi jelas menunjukkan tentang akan diujinya kita, tapi beliau SAW di waktu yang sama menyuruh kita untuk meminta kepada Allah keselamatan dari berbagai musibah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Karena sesungguhnya seseorang tidak diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan daripada al-afiyah. Seorang tidak diberikan setelah al-yaqin, yaitu keyakinan yang ada di dalam diri, yang lebih baik daripada al-afiyah, yaitu keselamatan. Dan keselamatan di sini mencakup keselamatan dunia dan juga akhirat. Kita diajarkan dalam zikir pagi dan sore, dan insyaallah antum termasuk yang menjaga, dan seyogyanya, sepantasnya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah menjaga zikir-zikir pagi dan sore, karena manfaatnya besar. Lihat, salah satu di antara zikir pagi dan sore adalah seseorang mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, yaitu keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia berbagai musibah, diselamatkan dari musibah yang berkaitan dengan harta, dengan fisik, dengan kehormatan dan seterusnya. Keselamatan di akhirat jelas, dari azab kubur, dari su'ul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan buruk, dihisab dengan hisab yang berat, dan seterusnya. Ini doa yang singkat, tetapi kalau kita dalami, maknanya adalah sangat luas. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan juga al-afiyah di dalam agamaku. Keselamatan di dalam agama, jangan sampai menyimpang setelah mendapatkan hidayah, murtad setelah Islam, menyimpang dari jalan yang lurus, padahal Allah SWT telah menunjukkan dia jalan yang lurus. Apalagi banyaknya syubhat di zaman sekarang. Wal afiyata wa dunyaya, dan aku memohon kepadamu al-afiyah di dalam duniaku. Masuk di dalamnya adalah masalah urusan seseorang di dunia ini, masalah hartanya, kesehatannya. Kemudian diperkhusus lagi dengan mengatakan wa ahli wa mali, dan keluargaku. Keluargaku masuk di sini anak, istri, orang tua. Jadi tiap pagi dan sore dia mendoakan untuk keluarganya. Bukan hanya mendoakan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mendoakan untuk ahli. Dan ahli ini adalah orang yang paling dekat kepada seseorang, masuk di dalamnya anak, istri, orang tua, dan seterusnya. Setiap hari 2 kali membaca doa ini, Masya Allah. Wa mali, dan dikhususkan lagi dengan dan hartaku, meminta kepada Allah SWT keselamatan di dalam hartaku, sehingga dijaga rumahnya yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia, mobilnya, uangnya yang ada di rekening. Apalagi di zaman sekarang banyak penipuan, yang orang sekali pincet bisa
habis seluruh datanya dan apa yang ada di dalam rekeningnya. Tapi kalau Allah SWT dialah yang menjaga, maka tidak ada yang bisa memudarati seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama kita, selain kita meyakini bahwasanya musibah telah ditentukan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk berdoa diberikan keselamatan dari musibah-musibah tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Mentang-mentang di sana ada keutamaan dalam berperang, mati syahid dan seterusnya. Ada sebagian orang mungkin berangan-angan seandainya dia bertemu dengan musuh. Nabi SAW mengatakan di sini, la tatamannau, janganlah kalian berangan-angan, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Mintalah al-afiyah, minta keselamatan. Was'alullaha al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kemudian apabila qaddarallah, kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, maka hendaklah kalian bersabar. Berarti menggabungkan di sini antara dua perkara. Pertama, sebelum terjadi jangan berangan-angan. Tapi kalau sudah terjadi, apa kewajiban kita? Bersabar. Dan ini bisa kita praktekkan dalam perkara-perkara yang lain, bukan hanya masalah liqa'ul adu, bertemu dengan musuh. Jangan berharap kita sakit, jangan berharap kita bangkrut. Justru kita meminta kepada Allah keselamatan, tapi kalau sudah terjadi, maka kita bersabar. Dan orang yang beriman adalah orang yang cerdas dan orang yang beruntung. Karena dengan keimanan yang dia miliki, maka dia bisa memanfaatkan seluruh keadaan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ada nikmat, ada musibah, ada kesenangan, ada ujian. Tapi subhanallah, Allah SWT jadikan seorang yang beriman dia mampu untuk bisa mengambil keuntungan dalam berbagai keadaan. Kalau ilmu persilatan, bela diri, kadang memanfaatkan tenaga musuh misalnya. Ya, memanfaatkan tenaga musuh justru untuk mengalahkan musuh tersebut. Dalam berbagai keadaan dia bisa memanfaatkan. Orang yang beriman juga demikian. Nabi SAW sampai menyebutkan kekaguman beliau terhadap keadaan orang yang beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh heran, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Dan menakjubkan di antara maknanya adalah menunjukkan tentang sesuatu yang mulia. Termasuk di antaranya dalam hadis ini. Ini adalah kekaguman yang terpuji. Sungguh heran keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan dia kullahu semuanya adalah baik. Kita semuanya punya urusan. Dari A sampai Z. Untuk orang yang beriman, dari A sampai Z adalah sesuatu yang baik. Selain orang yang beriman tidak demikian.
Mungkin A sampai J misalnya baik, separuhnya adalah tidak baik. Tapi untuk orang yang beriman, semuanya perkara-perkara tersebut urusannya adalah baik. Maka ini yang menjadikan Nabi SAW heran. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Selain orang yang beriman tidak memiliki sesuatu yang luar biasa ini. Alhamdulillah, kita masing-masing memiliki modal iman tersebut sesuai dengan kadar keimanan yang ada dalam diri kita, maka itulah bagian dia dari hadis ini. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, nikmat, kabar gembira, maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka syukurnya dia ketika mendapatkan nikmat tersebut adalah kebaikan bagi dia. Karena ketika dia bersyukur dapat nikmat, Allah SWT memberikan kepadanya pahala. Ditambah nikmatnya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabar, kalau suatu saat berpindah keadaannya sehingga dia ditimpa oleh sesuatu yang memudarati, sesuatu yang menyusahkan, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, sehingga dia pun, maka itu lebih baik bagi dia. Karena ketika dia bersabar, dia juga mendapatkan pahala. Dia olah kejelekan tersebut, musibah yang menimpanya, sehingga justru malah muncul sebagai sesuatu yang menjadi atau membawa pahala tersendiri bagi dia. Lihat bagaimana dia bisa mengolah. Karena dia punya keimanan, di dalam dirinya datang sesuatu yang membawa nikmat, dia olah sehingga dia mendapatkan pahala. Ketika datang sesuatu musibah, dia olah juga mendapatkan pahala. Walaysa dzalika illa lil mu'min, yang demikian tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman saja. Betapa hebatnya dan luar biasanya orang yang beriman. Dia bisa mengolah berbagai keadaan dan semuanya adalah kebaikan bagi dirinya. Jadi kehidupannya senantiasa bahagia. Karena di dunia tidak terlepas sesuatu, mungkin itu adalah sarra atau dia adalah dharra. Sesuatu yang membawa kebaikan bagi seseorang, itu sesuatu yang menyenangkan, nikmat, atau yang kedua adalah itu sesuatu yang dharra, yang membawa mudarat. Ternyata bagi orang yang beriman, dua-duanya bisa dia hadapi dengan baik. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ketika seseorang ingin menjadikan musibah yang menimpanya adalah sebuah anugerah, maka dia harus bersabar. Supaya musibah yang menimpanya menjadi sebuah anugerah dan juga karunia, maka dia harus bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Apa yang dimaksud dengan sabar? Yang dimaksud dengan sabar yang pertama adalah hati tidak menggerutu, tidak menentang apa yang sudah Allah SWT takdirkan. Di antara ucapan yang mungkin terbetik dalam hati seseorang, seandainya. Ya, meskipun tidak diucapkan dengan lisan, tapi di dalam hatinya dia mengatakan, seandainya aku kemarin, aku dulu tidak kesini, niscaya aku tidak akan demikian dan demikian. Tidak boleh. Apabila seseorang ingin dinamakan orang yang bersabar,
hatinya kemudian menggerutu, ya, menentang apa yang sudah Allah SWT takdirkan. Kemudian yang kedua, lisannya tidak boleh mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran dia dengan takdir Allah. Seperti mengucapkan dengan lisannya seandainya. Kalau tadi dibatin dengan hatinya. Lisannya juga demikian, tidak boleh mengucapkan ucapan yang jelek, mengumpat, atau mengatakan seandainya dan seandainya. Sebutkan dalam hadis, fa inna law taftahu abwaab asyayatin. Sesungguhnya ucapan law, yaitu seandainya, itu membuka pintu-pintu syaitan, menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, jangan sampai melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaan dia, ketidaksabaran dia terhadap takdir Allah. Seperti misalnya memukul tembok atau memukul diri sendiri, memecah sesuatu, atau menyobek baju, berguling-guling, berteriak-teriak, dan amalan-amalan yang lain yang menunjukkan ketidaksabaran dia dengan takdir Allah SWT. Apabila seseorang bersih dari perkara-perkara tersebut, maka semoga ini adalah termasuk kesabaran yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran sebagai kesabaran yang indah. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Tidak ada di situ menggerutu di dalam hatinya, tidak ada di situ menggerutu dengan lisannya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesabaran. Adapun seseorang bersedih, maka ini sesuatu yang lumrah. Itu adalah tabiat manusia. Kehilangan orang tua, dia bersedih. Itu bukan termasuk menentang takdir Allah. Itu adalah tabiat manusia. Atau seseorang menangis, meneteskan air mata ketika dia sakit, itu juga sesuatu yang lumrah, tabiat manusia. Seseorang mengucap tapi ucapan yang baik, mengatakan qaddarallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah sesuatu yang baik, bukan termasuk menentang takdir Allah SWT. Sehingga di dalam sebuah hadis ketika meninggal putra Nabi SAW Ibrahim, beliau gendong dan beliau menangis. Dilihat oleh sebagian sahabat, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Mereka menyangka bahwasanya tidak boleh seseorang menangis untuk menunjukkan kesabaran dia. Maka Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma'. Sungguh mata bisa menangis atau boleh menangis. Innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati boleh bersedih. Wa innal aina la tadma'. Dan sesungguhnya mata bisa menangis, mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan tidaklah kami mengatakan, mengucapkan kecuali sesuatu yang membuat ridha Allah SWT. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, dan seterusnya. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Berarti di sini seseorang supaya dia mendapatkan kesabaran tersebut,
Di antara wasilahnya adalah berusaha untuk mengetahui keutamaan-keutamaan bersabar. Karena ketika seseorang tahu dan sadar bahwasanya bersabar ini memiliki keutamaan yang besar, ini yang akan mendorongnya untuk bersabar dalam menghadapi berbagai musibah. Dan kalau dia bersabar, maka musibah tersebut akan menjadi anugerah. Seseorang tidak bersabar dalam mendapatkan musibah di antaranya adalah karena jahil, tidak tahu atau belum tahu tentang keutamaan-keutamaan bersabar. Atau sudah tahu tapi dia lupa. Sudah pernah mendengar tapi dia lupa. Nah, di antara keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah, bahwasanya musibah tersebut bisa menjadi penghapus dosa. Dan kita tahu bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang ini akan membawa bencana di dunia maupun di akhirat. Bencana, kesusahan di dunia maupun di akhirat, sebabnya kalau kita lihat adalah karena dosa yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seseorang bersabar ketika menghadapi musibah, maka ini bisa menjadi sebab sedikit demi sedikit dosa yang ada pada dirinya itu diampuni oleh Allah SWT. Sehingga tidak menjadi sebab kebinasaan, kecelakaan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Senantiasa yang namanya musibah, bala menimpa seorang yang beriman baik laki-laki maupun wanita. Mungkin saja seorang wanita yang beriman mendapatkan musibah dan mungkin saja seorang laki-laki yang beriman mendapatkan musibah. Ma yazalu, senantiasa. Hari ini dia terkena musibah ini, ternyata bulan depan ada lagi musibah yang baru, tahun depan ada lagi musibah yang baru. Ma yazal, senantiasa. Di dunia ini, seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, mendapatkan musibah. Fi nafsihi, di dalam dirinya, sakit. Wa waladihi, di dalam keluarganya atau anaknya. Anak misalnya sakit, harus dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Kalau orang tuanya bersabar, maka ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi orang tua tersebut. Wa malihi, atau mendapatkan musibah di dalam hartanya. Ditipu, rugi di dalam bisnisnya. Ini adalah musibah. Hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma'alihi khati'ah, terus diuji sedemikian rupa sehingga bertemu dengan Allah SWT di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Kemana dosanya? Berguguran dengan sebab dia dahulu di dunia ditimpa musibah, dia bersabar. Anaknya sakit, dia bersabar. Bangkrut, dia bersabar. Sehingga sedikit demi sedikit dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah SWT. Bertemu dengan Allah dalam keadaan dirinya sudah bersih dari dosa-dosa tersebut. Sehingga diadab dengan apa orang tadi? Dosanya sudah bersih. Tidak ada dosa yang dia bawa. Akhrajahu Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang hasan sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin," tidaklah menimpa seorang muslim berupa rasa capek. Bahkan termasuk capek seseorang karena dia kerja. Itu masuk di dalam lafaz nasab. Wala wasabin, demikian pula penyakit yang menimpanya, pusing, mah, ya, atau darah tinggi dan seterusnya. Itu semuanya adalah termasuk di antara jenis-jenis penyakit. Tidaklah menimpanya capek, rasa sakit. Wala hammin, demikian pula resah terhadap sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Kadang muncul secara tiba-tiba di dalam diri kita keresahan. Sesuatu yang dia benci terjadi di masa yang akan datang. Jangan-jangan demikian dan demikian. Wala huznin, rasa sedih terhadap yang terjadi di masa lalu. Tiba-tiba ingat orang tuanya, ya, merasa dirinya belum berbakti kepada ibunya, melihat atau mengingat kembali pengorbanan dari ayahnya dan seterusnya. Timbul rasa sedih. Wala adzan, demikian pula gangguan di jalan. Atau gangguan apa saja, sesuatu yang menyakiti dia, entah itu ucapan yang diucapkan oleh suami, atau yang diucapkan oleh istri, atau tetangga, atau teman kantor. Di sana ada ucapan-ucapan yang merupakan adzan, sesuatu yang menyakiti seseorang. Tapi dia bersabar, dihadapi itu dengan kesabaran. Wala ghammin, demikian pula sesuatu yang membuat sempit hati seseorang dan juga jiwa seseorang. Kadang-kadang kita merasa sempit padahal seluruh kebutuhan tercukupi. Muncul perasaan tersebut. Tapi kalau kita hadapi itu semua dengan kesabaran, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang terkena pada diri seseorang. Padahal itu ada sesuatu yang kecil. Seandainya dia terkena dan dia bersabar, tidak menggerutu, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan dia tidak bersabar dengan takdir Allah, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah SWT akan mengampuni dengan sebab musibah-musibah tersebut di antara dosa-dosa. Sehingga tentunya ini adalah kabar gembira bagi seorang muslim dan juga muslimah. Dihapus dosanya dengan sebab dia bersabar terhadap musibah. Di dalam hadis yang lain, seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling hebat musibahnya, yang paling besar musibahnya? Qala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yang paling diuji oleh Allah SWT, yang paling besar musibahnya adalah para nabi. Antum bagaimanapun besar musibah yang menimpa antum, tidak lebih besar daripada apa yang menimpa para nabi dan juga para rasul. Thummal amthalu fal amthal, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Semakin seseorang istiqamah mengikuti jejak para nabi dalam beragama, maka semakin akan diuji oleh Allah SWT. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini, maka seseorang
diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh, apabila agamanya, imannya ini kuat, maka akan diuji dengan ujian yang berat. Wa in kana fi dinihi riqatun atau riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih, apabila ada lemah di dalam agamanya, di dalam imannya, maka akan diuji sesuai dengan agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Senantiasa seorang hamba ditimpa musibah sampai ditinggalkan oleh Allah SWT berjalan di atas bumi ini dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ini faedah yang pertama, keutamaan sabar di dalam menghadapi musibah. Jadi kita nahtasib, musibah apapun yang menimpa kita, kalau kita bersabar, maka itu bisa menjadi penebus dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengangkat derajat. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalih. Seorang hamba apabila dahulu sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah SWT sebuah kedudukan, sudah ditetapkan, ditentukan bagi dia sebuah kedudukan yang tinggi, tetapi amalan yang dia lakukan tidak bisa mencapai derajat tersebut. Nah, dia hanya mencukupkan dengan sholat fardu misalnya, sholat sunnahnya tidak, sedekahnya hanya membayar zakat saja misalnya, sementara sedekah-sedekah yang dia tidak lakukan. Padahal Allah SWT telah menetapkan untuknya kedudukan yang tinggi di dalam surga. Tidak bisa dia capai kedudukan tersebut dengan mengandalkan amalan-amalan yang sudah dia amalkan. Maka apa? Ibtalahu Allahu fi jasadih. Allah SWT akan memberikan ujian kepada hamba tersebut di dalam jasadnya, au fi malihi, atau di dalam hartanya, au fi waladihi, atau di dalam anaknya. Akan diuji oleh Allah SWT dalam perkara-perkara ini. Thumma sabbarahu ala dhalik. Kemudian Allah SWT akan menjadikan dia sabar menghadapi musibah-musibah tersebut. Hatta yablughahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sehingga ketika dia bersabar, akhirnya dia pun bisa mencapai manzilah, kedudukan, derajat yang sudah Allah SWT tetapkan bagi dirinya. Berarti di antara hikmah seseorang mendapatkan musibah, Allah SWT ingin mengangkat derajat kita. Kalau mengandalkan amalan kita saja, enggak cukup untuk mencapai derajat yang tinggi yang sudah Allah SWT siapkan bagi seseorang. Ini semua didapatkan apabila seseorang bersabar di dalam menghadapi musibah tadi. Yang ketiga, di antara faedah dari bersabar, Allah akan mencintai orang-orang yang bersabar. Mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar, maka Allah SWT akan mencintai orang-orang yang bersabar. Allah SWT mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu sekalian, saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, dicintai oleh orang lain adalah sebuah nikmat.
seorang istri mendengar suaminya mengatakan ana uhibbuk, saya mencintai dirimu, maka dia akan berbahagia. Demikian pula seorang suami ketika dia tahu dicintai oleh istrinya, dicintai oleh anak-anaknya. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Ditunggu ketika dia pulang ke rumahnya. Terlihat ceria di wajah mereka ketika melihat kita pulang dari tempat kerja. Terlihat bahwasanya mereka mencintai kita. Seorang berbahagia dan mungkin hilang penat, capek yang dia rasakan selama satu hari ketika mendengar anaknya atau melihat anaknya dan keluarganya dalam keadaan menyambut dengan sambutan yang hangat ketika dia pulang. Lalu bagaimana seseorang tidak berbahagia ketika yang mencintai dia adalah Allahu Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini. Dan di antara caranya adalah kita bersabar ketika Allah SWT menimpakan musibah kepada diri kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bersabar. Bahkan kalau Allah SWT mencintai sebuah kaum, Allah SWT akan menimpakan musibah pada dirinya. Nabi SAW mengatakan, Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya balasan sesuai dengan musibah. Tidak sama tentunya orang yang tertimpa musibah yang besar dengan orang yang tertimpa musibah yang kecil. Yang berat dengan yang ringan. Semakin besar musibahnya dan dia bersabar akan semakin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah SWT akan menguji kaum tersebut. Allah SWT apabila mencintai seorang hamba, maka Allah SWT akan menguji, menimpakan musibah kepada hamba tersebut. Jadi ujian bukan tanda bahwasanya Allah SWT kemudian membenci, murka kepada seseorang. Justru musibah yang muncul tanda bahwasanya Allah SWT mencintai seseorang. Allah SWT ingin mengampuni dosa kita. Allah SWT ingin mengangkat derajat kita. Bukankah itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba? Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang, "ajjala lahul 'uqubata fid dunya," Allah SWT akan mendahulukan hukuman bagi dia di dunia ini, yaitu dengan diturunkan musibah. Memandang sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, pernah melakukan ghibah, pernah berdusta, Allah turunkan musibah. Allah cinta kepada dia, akhirnya Allah SWT turunkan musibah supaya terhapus dosa-dosanya atau supaya dia mendapatkan derajat yang tinggi. Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, akan ditahan musibah tersebut padahal dia melakukan dosa, sampai akhirnya nanti disempurnakan di hari kiamat dosa-dosa tersebut dengan hukuman dan juga siksaan. Jadi justru ketika seorang mendapatkan musibah, husnudzon kepada Allah, Allah SWT mencintai seseorang. Dan kalau kita bersabar, wallahu yuhibbus sabirin, Allah SWT mencintai orang-orang yang bersabar.
Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamanya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hendaklah kalian bersabar, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar. Dan kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus. Karena di sana ada kebersamaan yang umum. Allah bersama makhluknya, maksudnya Allah mengetahui, maha melihat, maha mendengar, mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dimanapun mereka berada. Itu seluruh makhluk. Demikian keadaannya Allah SWT bersama mereka. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi di sana ada ma'iyah yang khusus, kebersamaan yang khusus, yang ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Kebersamaan Allah yang di antara konsekuensinya adalah Allah SWT akan menolongnya dalam berbagai keadaan, menguatkan dia, menolongnya. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang bersabar. Ketika kita bersabar dalam menghadapi musibah, sakit bersabar, ya ujian dalam harta kita bersabar, maka Allah SWT bersama kita, akan menolong kita, akan menguatkan kita. Tidak akan meninggalkan kita selama kita masih bersabar. Allah akan menolong. Innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kalau kita bersabar, maka akan datang pertolongan. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa sabar itu ma'as sabr. Nasr, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kalau kita sabar, maka akan datang pertolongan tersebut. Di antara keutamanya adalah pahala yang melimpah. Allah SWT menentukan orang yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat pahalanya sekian. Orang yang berpuasa di hari Arafah 1 tahun sebelumnya diampuni dosanya, setahun setelahnya juga diampuni dosanya. Orang yang bersedekah maka keutamanya demikian. Tapi orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, Allah SWT tidak menghitung-hitung pahala yang Allah SWT berikan kepada orang tersebut. Menunjukkan tentang banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar di hari kiamat tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Mungkin antum tidak lihat dia banyak bersedekah atau dia banyak puasa atau dia banyak salat malam. Ternyata dia adalah orang yang ketika mendapatkan musibah bersabar. Allah SWT menyimpankan baginya di hari kiamat pahala yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Di hari kiamat, ketika orang-orang yang di dunia tidak banyak musibah, dan mereka adalah ahlul afiyah, di hari kiamat Allah SWT memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka pahala yang Allah SWT berikan kepada ahlul bala, saudara-saudara mereka yang dahulu di dunia terkena bala, terkena musibah. Diperlihatkan oleh Allah SWT pahala yang mereka dapatkan di akhirat. Ketika mereka melihatnya, ternyata mereka punya angan-angan. Karena di sana sudah terlihat jelas
Orang yang pahalanya besar maka akan mendapatkan demikian, pahalanya sedikit akan mendapatkan demikian. Ahlul afiyah, orang-orang yang di dunianya tidak banyak mendapatkan musibah. Ada musibah yang menimpanya, cuma tidak sebanyak ahlul bala. Maka mereka berangan-angan di hari tersebut, "Lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid." Berangan-angan seandainya dahulu di dunia dia termasuk orang yang ahlul bala. Dan tentunya ini adalah angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Seandainya dahulu di dunia dia termasuk ahlul bala yang diuji oleh Allah SWT dan kulit-kulit mereka digunting dengan gunting. Maksudnya adalah mendapatkan musibah dengan sedemikian beratnya sehingga kulitnya digunting dengan gunting. Ketika apa? Ketika dia melihat besarnya pahala dan agungnya ganjaran yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang terkena musibah. Di antara keutamaannya Allah SWT akan bersolawat untuk orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka apabila ditimpa musibah mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bersabar. Tidak mengucapkan kecuali ucapan ini. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang Rabb mereka akan bersalawat untuk mereka. Apa yang dimaksud dengan salawat Allah atas orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah? Allah SWT akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Fulan bin Fulan disebut di depan malaikat yang mereka adalah makhluk yang luar biasa banyaknya, tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah, dan mereka adalah al-mala'ul a'la, kelompok dan gerombolan atau kelompok komunitas yang paling tinggi, karena mereka tinggal di langit. Dan tentunya Allah SWT tidak menyebut nama seseorang di hadapan para malaikat-malaikat yang mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah SWT kecuali karena keutamaan dan tasyrif, ya kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada orang tersebut. Seandainya salah seorang di antara kita disebut oleh presiden kita atau oleh raja di negara ini, di tengah atau di depan para menterinya, atau di depan tamu undangannya, Fulan bin Fulan, dengan lisannya dia mengucapkan nama kita, membaca nama kita, bagaimana perasaan kita? Tentunya kita akan gembira, kebanggaan sendiri. Bapak Presiden menyebutkan nama saya, Raja menyebutkan nama saya. Ini baru di antara makhluk, karena kita tahu kedudukan dia dan kedudukan orang-orang yang berada di depannya. Tentunya yang masuk ke istana ini adalah orang-orang pilihan. Lalu bagaimana dengan nama yang disebut oleh Allah SWT dan Allah memuji orang tersebut dengan menyebut namanya di hadapan para malaikatnya. Dan ini Allah SWT berikan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dan dia juga mendapatkan rahmat kasih sayang Allah SWT. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Belum lagi di antara keutamaan orang yang bersabar adalah
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Sungguhnya aku membalas mereka di hari ini dengan sebab kesabaran mereka, yaitu di dunia. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang benar-benar sukses. Di antaranya adalah karena kesabaran mereka di dalam menghadapi musibah. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adn. Dan orang-orang yang bersabar, sabarnya mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezekinya dalam keadaan bersembunyi atau terang-terangan, dan membalas sebuah kejelekan dengan kebaikan, maka merekalah yang memiliki akhir yang baik. Kemudian Allah mengatakan jannatu adnin, surga yang kekal, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam surga tersebut bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan juga keturunan mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Dan orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Ini adalah beberapa perkara yang menunjukkan tentang keutamaan bersabar. Dan antum lihat ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Berarti benar bahwasanya musibah yang menimpa seseorang itu merupakan anugerah, tapi dengan satu syarat, dia bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Berarti kembali kepada kita, ingin menjadi orang yang ketika dia mendapatkan musibah bisa menjadikan musibah tersebut sebagai anugerah tersendiri bagi dirinya, atau dia termasuk orang yang mendapatkan musibah dan sama sekali tidak mendapatkan anugerah dari musibahnya. Sama-sama yang dia rasakan. Kembali kepada kita. Ya, kalau kita benar-benar memanfaatkan dengan baik dan ingin menjadi orang yang beruntung dalam musibah ini, maka dia bersabar. Tapi kalau dia termasuk golongan yang kedua, murni hanya mendapatkan musibah, kejelekan, mudarat, sama sekali tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, maka silahkan dia menjadi orang yang tidak bersabar. Tentunya sebagai orang yang berakal, kalau memang modalnya sama, rasanya juga sama, tentunya dia memilih yang pertama, yaitu dia menjadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Dia sabar atau tidak sabar, musibah akan turun. Tapi kalau dia bersabar, dia dapat pahala. Kalau tidak bersabar, dia tidak mendapatkan pahala, atau bahkan justru mendapatkan dosa, karena dia mengucapkan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara cara untuk bersabar, selain mengingat keutamaan-keutamaan tadi, yang kalau kita perhatikan itu adalah karunia dan juga anugerah. Dan sebagian salaf dahulu
Karena dia tahu dan sangat menyadari tentang berbagai keutamaan tadi, ketika dia mendapatkan musibah, justru yang muncul di dalam dirinya adalah bersyukur. Alhamdulillah, Allah SWT masih mencintai saya. Allah SWT ingin memasukkan saya ke dalam surga. Allah SWT ingin mengangkat derajat saya. Maka yang muncul di dalam dirinya, lisannya adalah dia mengatakan alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur hanya kepada Allah. Tentunya ini adalah tingkatan yang tinggi. Sampai seseorang ketika dia tahu tentang keutamaan dari bersabar adalah demikian dan demikian, sampai terucap dari dirinya dia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat musibah tersebut. Di antara cara bagi seseorang untuk mendapatkan kesabaran adalah seseorang melihat yang lebih parah daripada dia. Melihat orang yang ada di bawahnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum." Hendaklah kalian melihat kepada orang yang lebih bawah keadaannya daripada kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, karena yang demikian menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian. Ketika dia mendapatkan musibah, sakit misalnya, dia melihat yang lebih bawah daripada dia. Ternyata di sana ada yang mungkin dia merasakan punggungnya sakit. Ternyata ada orang yang lebih parah, punggungnya bukan hanya sakit, tapi punggungnya sampai misalnya terkelupas. Kita pernah berkunjung ke sebagian saudara kita yang sakit, terkena TBC kulit kalau tidak salah, sehingga bagian belakangnya ini sudah tidak ada kulitnya. Yang ada adalah daging saja. Sampai dia malu untuk dikunjungi oleh orang lain karena terus dia merintih. Dan sudah meninggal rahimahullah. Apa yang dirasakan oleh seseorang ketika punggungnya sakit, melihat dan mendengar saudaranya ada yang lebih parah daripada dia, maka dia masih bisa bersabar. Yang menguatkan dia untuk terus bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Di antara caranya adalah meminta kepada Allah kesabaran. Meminta kepada Allah al-afiyah, tapi kalau sudah ditimpa musibah, bersabar dan meminta kepada Allah kesabaran. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang yang beriman ketika mereka berperang, dalam keadaan mereka berperang atau sudah musuh berada di depannya, padahal mereka tidak berangan-angan, mengatakan Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran, tumpahkan kepada kami kesabaran. Maka demikian pula seorang yang beriman, ketika dia ditimpa musibah, meminta kepada Allah semoga diberikan kesabaran. Karena tidak mungkin sabar dalam menghadapi ujian kecuali orang yang Allah berikan kepadanya kesabaran. Di antara cara untuk bersabar, ucapkan doa ini, yaitu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah musibah, kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan
inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan orang yang merasa dirinya adalah milik Allah, inna di sini kami, bukan hanya dia, istrinya, orang tuanya, anaknya, hartanya, kami adalah milik Allah. Kalau dia sadari ucapan ini, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada yang memiliki, maka akan muncul di dalam dirinya ketenangan ketika dia menghadapi berbagai musibah. Sakit, ya, kepalanya tidak seperti dulu, sudah sering sakit-sakitan, punggungnya juga demikian, lambungnya juga demikian. Dia katakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ya demikian, jasad manusia yang dulunya sehat walafiat, kemudian lama-kelamaan dia akan berkurang dan berkurang. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Akan diambil oleh Allah suatu saat apa yang kita miliki. Maka yang ada adalah ketenangan, karena yang mengambil adalah yang memiliki. Kita dititipi barang. Ada orang atau saudara kita yang mau safar, ijazah, liburan ke Indonesia. Pak, titip ini, nanti kalau 2 minggu lagi, 3 minggu lagi saya kembali lagi ke sini, saya ambil lagi. 3 minggu kemudian dia datang mengambil mobilnya. Dan kita tahu ini adalah milik orang tersebut. Apakah kita berhak untuk marah? Tidak berhak untuk marah. Karena kita sadar bahwasanya mobil tersebut adalah milik dia. Dan dia yang mengambilnya. Tidak boleh dan tidak berhak kita untuk marah kepada orang tersebut. Nah, kita kalau menyadari jiwa kita ini adalah milik Allah, bukan milik kita, ini adalah milik Allah yang kelak akan diambil kembali oleh Allah SWT. Maka ketika dia membaca inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah, akan menjadi tenang di dalam menghadapi berbagai musibah. Musibah harta, musibah anak, orang tua, dan seterusnya. Kalau dia sadar bahwa semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, mungkin kita yang dahulu atau mereka yang dahulu, maka ini akan menjadikan seseorang semakin bersabar dalam menghadapi ujian. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku di dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada musibah ini. Minta pahala atas musibah ini, itu diberikan kesabaran. Kemudian minta kepada Allah ganti. Dia kehilangan sendal, minta gantinya. Dia kehilangan uang, minta gantinya kepada Allah. Minta supaya diberikan kesabaran dan juga minta kepada Allah ganti. Dan ganti tidak harus sendal. Bisa juga yang lebih baik daripada sendal, lebih banyak daripada sendal. Dan Allah SWT dialah yang maha mengabulkan doa, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah SWT akan memberikan kepadanya yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Syaratnya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah SWT akan menggantikan kepadanya yang lebih baik daripada musibahnya. Ummu Salamah, dan beliau adalah yang meriwayatkan hadis ini. Falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, yaitu suaminya. Dan Abu Salamah seorang sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Maka dia pun berkata, yaitu Ummu Salamah, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia adalah seorang istri yang sangat mengetahui dan
Abu Salamah lah yang paling dia ketahui di antara para laki-laki. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya dengan keluarga. Sehingga wanita ini mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang pertama kali, termasuk yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha. Ketika beliau mendengar atau tertimpa musibah ini, dia pun mengucapkan ucapan ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah SWT menggantikan untukku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwasanya beliau lebih baik daripada Abu Salamah. Bagaimanapun dia ta'ajjub mencintai Abu Salamah, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Abu Salamah. Allah SWT mengabulkan doa dari Ummu Salamah tadi. Dan dia sebelumnya tidak menyangka akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh bagaimana keberkahan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara cara untuk bersabar adalah seseorang beriman dengan takdir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, kembali kepada takdir Allah. Tidaklah saya batuk, tidaklah saya sakit kepala, sakit gigi, kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin itu terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dengan cara seperti ini, yaitu meyakini bahwasanya inilah takdir Allah, maka Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dilapangkan, dijadikan dia sabar. Qatadah, seorang salaf, beliau mengatakan, hadzal rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayasbir wa yahtasib. Ini adalah seorang laki-laki yang mendapatkan musibah, kemudian dia sadar bahwasanya musibah tersebut adalah berasal dari Allah, Allah SWT yang mentakdirkan, maka akhirnya dia pun bersabar dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keberkahan dan keuntungan menjadi orang yang beriman. Semua orang mendapatkan musibah, yang mukmin maupun yang kafir. Tapi orang yang beriman, musibah yang menimpanya justru menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi seseorang. Mungkin orang di luar sana melihat kita dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesusahan, tapi ketika dia bersabar, ternyata Allah SWT telah menyediakan baginya perkara yang jauh lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya, Allah siapkan baginya surga dan berbagai keutamaan-keutamaan yang lain. Semoga Allah SWT memberikan kita keselamatan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sebelum kita akhiri, kita buka kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Tentunya yang diutamakan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini. Kami persilakan, dan mungkin bisa ditulis dengan kertas. Salah satu keutamaan orang yang bersabar, yakni menghapus dosa. Apakah itu hanya dosa kecil saja? Padahal keutamaan lain orang yang bersabar adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jumhur ulama mengatakan bahwasanya dosa yang bisa terhapus dengan amalan atau dengan musibah ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti misalnya riba, berzina, ghibah, namimah, maka harus disertai dengan bertobat dengan tobat yang nasuha, yang terpenuhi 3 syarat. Dia harus menyesal di dalam hatinya, kemudian yang kedua dia tinggalkan dosa tersebut, dan yang ketiga dia bertekad kuat untuk tidak melakukan kembali dosa tersebut di masa yang akan datang. Demikian yang disebutkan oleh mayoritas para ulama kita. Nah, bukankah ada nas yang menyebutkan jika manusia beriman maka akan diturunkan keberkahan di bumi dan juga di langit? Nah, Allah SWT mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila penduduk sebuah daerah mereka beriman dan juga bertakwa, maka kami akan turunkan baginya keberkahan dari langit maupun dari bumi. Keberkahan bukan berarti kemudian lepas dari musibah. Mungkin sebuah daerah Allah SWT berikan keberkahan, ya, ditemukan minyak, ditumbuhkan tanam-tanaman dan juga buah-buahan. Tapi di waktu yang sama karena dosa yang dilakukan, maka sebagian mereka mendapatkan ujian, penyakit, ya, atau kerugian di dalam sebagian bisnisnya dan seterusnya. Tidak ada pertentangan antara dua perkara ini. Jadi keberkahan yang Allah turunkan bagi sebuah daerah bukan berarti kemudian daerah tersebut sama sekali penduduknya tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tadi disampaikan bahwasanya justru musibah yang disertai dengan kesabaran itu adalah keberkahan. Musibah yang disertai dengan kesabaran itu adalah keberkahan, karena berkah artinya adalah kebaikan. Nah, musibah bisa mengangkat derajat seseorang karena kesabarannya, tetapi musibah juga bisa ada karena dosa kita sendiri. Bagaimana korelasi kedua pernyataan tersebut? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa musibah yang terjadi termasuk dalam pernyataan yang mana? Agar kita bisa menintrospeksi diri. Ini termasuk perkara yang gaib. Siapa di antara kita yang mengetahui musibah ini karena dosa saya, atau musibah ini adalah karena untuk mengangkat derajat seseorang? Seandainya kita tidak tahu apakah ini untuk menghapuskan dosa atau untuk mengangkat derajat, maka itu tidak akan memudarati seseorang. Yang paling penting, seseorang ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bisa berlaku, bisa menghadapi musibah tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT, yaitu bersabar. Entah itu hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa kita, atau hikmahnya adalah supaya Allah SWT mengangkat derajat kita, maka semuanya adalah baik. Yang penting modal itu ada di dalam diri kita, yaitu kita bersabar. Apakah ketika ada anggota keluarga kita sulit untuk datang ke majelis ilmu, itu termasuk musibah untuk kita? Iya. Keluarga yang sulit untuk menghadiri majelis ilmu karena belum mendapatkan hidayah, masih berat bagi dia untuk menghadiri majelis ilmu. Dan di antara sebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan. Karena yang namanya dosa
ini berpengaruh terhadap hati seseorang sehingga menjadikan dia berat untuk melakukan berbagai amal soleh. Menjadi berat untuk melakukan berbagai amal soleh. Di siang hari dia melakukan dosa, di malam hari berat bagi dia untuk sholat malam. Di siang hari dia melakukan dosa, besoknya dia ketinggalan dari sholat subuh. Maka di sana ada sebab dan juga akibat. Orang yang berat untuk melakukan sebuah amal soleh, di antara sebabnya adalah karena sebab dosa yang dia lakukan. Apakah ini dianggap sebagai musibah bagi seseorang? Tentunya tidak. Ini adalah musibah yang berkaitan dengan agama bagi orang itu sendiri. Ini adalah musibah bagi orang itu sendiri. Ketika dia berat untuk melakukan sebuah amal soleh, maka ini adalah musibah bagi orang itu sendiri. Adapun orang lain, maka ini tidak dianggap sebagai musibah bagi dia. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang atau sebuah jiwa tidak memikul dosa jiwa yang lain. Apakah orang yang melakukan dosa kemudian ditimpakan oleh Allah musibah atas dosanya sebagai peringatan, kemudian dia meminta ampunan, adalah hamba yang dicintai oleh Allah yang akan diperlihatkan pahalanya pada hari kiamat? Kita berharap demikian. Karena memang di antara faedah dari musibah adalah untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Yang sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami menurunkan kepada mereka kesusahan, musibah, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka merendahkan diri, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mendapatkan musibah dan sudah melakukan berbagai usaha, ternyata tidak membuahkan hasil, barulah dia merasakan ternyata dia tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia ingat kepada Allah, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ana, mengeluarkan saya dari musibah ini, menyembuhkan saya dari penyakit ini kecuali Allahu Rabbul Alamin. Sehingga dia pun banyak berdoa. Akhirnya dia pun memperbaiki dirinya. Yang sebelumnya dia tidak khusyuk di dalam solatnya, sekarang dia menjadi sangat khusyuk di dalam solatnya. Sebelumnya dia jarang membuka Al-Quran mushaf, akhirnya dia pun bersemangat untuk membaca Al-Quran dan juga mushaf. Akhirnya dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini di antara fungsi dan juga hikmah dari musibah, mengingatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tidak ingat kecuali dengan cara seperti ini. Dan juga mengingatkan dia bahwa dunia dengan apa yang ada di dalamnya ini adalah fana. Itu adalah sementara. Sebentar lagi akan dia tinggalkan. Karena sebagian hamba lalai dengan kepada Allah SWT dengan sebab dunia yang bertubi-tubi datang kepada dirinya. Tapi ketika diuji oleh Allah SWT, ditahan sebagian nikmat, maka dia sadar bahwasanya kenikmatan dunia ini hanyalah sementara, akan sebentar lagi dia akan tinggalkan.
Bagaimana jika musibah atau ujian itu datang dari lingkungan terdekat kita yang terkadang membuat kita harus bersikap tegas, contoh dalam urusan finansial, dan jadinya membuat hubungan keluarga renggang, seakan ada jarak. Kalau yang dimaksud misalnya sebagian keluarga kita ditimpa ujian dari sisi ekonomi mungkin ya maksudnya, dan sikap tegas di sini wallahu a'lam maksudnya adalah mungkin tidak sampai membantunya. Padahal keluarga dalam keadaan sangat membutuhkan, sehingga yang demikian menjadikan dia renggang hubungannya antara dia dengan keluarga tersebut. Maka pada asalnya seorang muslim adalah akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluh. Tidak mengejeknya, tidak merendahkan dia, tidak menzalimi dia, tidak meninggalkan dia ketika dia membutuhkan pertolongan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah SWT menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Allah akan turunkan pertolongan kepada kita selama kita masih mau menolong saudara kita. Apalagi ini adalah keluarga. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya sedekah kepada keluarga ini mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Maka tentunya kalau memang kita termasuk orang yang diluaskan, ada kelebihan rezeki, maka kita membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita tanpa memudarati diri kita sendiri. Kalau memang kita mampu untuk membantu mereka. Karena disinilah seseorang dilihat oleh Allah SWT keimanannya. Ketika dia mengeluarkan harta yang selama ini dia dapatkan dengan susah payah, tapi ketika dia melihat jalan yang akan dia keluarkan di sini adalah jalan yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu membantu saudaranya atau membantu kerabatnya. Kemudian dia mengeluarkan itu lillah azza wajal, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, maka ini menunjukkan kesungguhan keimanan yang ada di dalam dirinya. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti nyata keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Dan di sini syaitan punya peran penting, menjadikan seseorang takut dengan kemiskinan. Ya, dalam keadaan-keadaan seperti ini, dibisik-bisiki, ya supaya kita berat untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Jadikan kita suudzon, dijadikan kita takut miskin. Padahal seandainya dia keluarkan sebagian dari hartanya, tidak akan menjadikan dia miskin. Dan bagi yang pernah mencoba, setiap kali dia menginfakkan sebagian hartanya untuk mungkin saudaranya yang memang dia dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, atau seandainya dia infakkan untuk orang tuanya, berat di dalam hatinya untuk mengeluarkan 500.000, 1 juta, atau 2 juta. Tapi dia paksa. Dia gerakkan tangannya untuk membuka ya rekening, kemudian dia paksa tangannya untuk mengirimkan. Dan syaitan terus berusaha untuk menghalang-halangi dia untuk berinfak dan bersedekah bagi keluarganya. Ternyata subhanallah, Allah SWT justru berikan kepadanya ganti yang lebih baik. Ketenangan hati, ya, kemudian ketentraman, dan dari arah yang tidak sangka dia dapat ganti yang lebih baik. Yang sebelumnya dia tidak nyangka bahwasanya dia akan mendapatkan harta dari
arah itu, ternyata Allah bukakan. Karena antum tahu bahwasanya orang-orang yang dalam keadaan seperti itu, ketika antum kasih, antum beri, mungkin dia mendoakan antum. Dan antum tidak merasa. Di depan dia mendoakan antum, di belakang dia mendoakan antum. Ya Allah, semoga engkau luaskan rezeki si fulan. Ya Allah, berkailah rezekinya. Dan dia dalam keadaan yang sangat bergembira, dibantu, dan berdoa kepada Allah SWT, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi bukan kekurangan yang akan kita dapatkan, justru malah tambahan nikmat dan juga keberkahan. Jadi kalau memang kita punya kemampuan menolong kerabat kita, maka kita mampu sesuai dengan kemampuan kita. Kita tolong sesuai dengan kemampuan kita.